warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ورتل القرآن ترتيلا. وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ayah bunda, bapak ibu, pemirsa Khadim Al-Madinah dimanapun kita berada, mudah-mudahan dengan semangat kita belajar Al-Quran, Allah senantiasa menurunkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, syafaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lama tak bersua, ya kan? Semenjak mungkin sekitar sebulan ya, kurang lebih, berhubung kendala cuaca dan sebagainya, ya kan? Alhamdulillah hari ini kembali kita bersua dalam majelis, dalam kajian tahsin, asyiknya ngaji Quran, ya, setiap hari Senin ba'da salat maghrib sampai dengan selesai di Masjid Al-Madinah yang sama-sama kita cintai ini. Oleh karena itu, bagi bapak ibu, ayah bunda, pemirsa, dimohon yang jauh merapat, yang merapat mendekat, ya kan, begitu. Oke, kita tahu semua bahwa keutamaan majelis ilmu itu ya bapak ibu ya, adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Karena itu kita ramaikan majelis ilmu, yang mana kalau ramai majelis ilmu, para malaikat-malaikat Allah itu senantiasa meminta ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita buka dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Bapak ibu ayah bunda, pemirsa Khadim Al-Madinah ya, pecinta Al-Madinah, Khadim Al-Madinah dimanapun berada ya, kita akan mengulang kaji ya. Kemarin pemaparan saya yang dahulu-dahulu itu menjelaskan bacaan-bacaan yang terkena hukum gunnah ya, bacaan-bacaan gunnah ya. Ada sebuah postingan menarik itu yang yang dibuat oleh, yang dikaryakan oleh santri-santri itu. Santri-santri di pondok pesantren, nggak tahu di mana pesantrennya itu. Mereka itu meringkas dengan syair yang unik. Tujuannya agar supaya kita hafal dan memahami tata cara membaca gunnah yang baik dan benar gitu ya, baik dan benar. Syairnya kurang lebih seperti begini. Mungkin Bapak Ibu itu sempat viral itu ya. Ya.
Jadi ciri-ciri atau bahasanya apa ya, hukum-hukum yang dibaca gunnah, dia ma'al gunnah, dia bersama ada gunnah. Kita ketahui, sudah kita pelajari gunnah itu, kadar gunnah itu 2 sampai 3 harkat ya, kadar gunnah. Syairnya seperti ini. Ummi inna kubawwakan ayyam, ditambah sama sambal semangkok semangka. Pernah dengar ya? Pernah dengar nggak? Ya kan? Iya, itu karya luar biasa itu santri itu. Jadi ingat kita ciri-ciri bacaan yang gunnah itu. Ummi inna kubawwakan ayyam, ditambah sama sambal semangkok semangka. Enak ya, bahasa Indonesia tapi dibuat syair seperti itu, unik. Ya kan? Ummi, ya kan, ada mim tasydid di situ. Ummi, mim tasydid gunnah ya, syiddah, mim syiddah, wajibul gunnah kalau kata si babe itu, tajibul gunnah be, tajibul gunnah, wajib gunnah, gunnahnya itu sifat gunnahnya itu keluar. Ummi, kadarnya gunnah itu seperti kita sambil nangkap gitu. Ummi inna, inna nun tasydid, nun yang di atasnya ada tasydid, itu juga tajibul gunnah. Mim dan nun yang di atasnya ada tasydid, hukumnya gunnah atau wajibul gunnah atau tajibul gunnah. Orang-orang dulu kakak kita si babe haji itu belajar, orang dulu tajibul gunnah, wajib gunnah. Kubawwakan, wa kubawwa itu tanwin bersama dengan waw tasydid, hukumnya idgham bi gunnah. Idgham memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah, ya kan? Kubawwa, itu gunnah juga sama. Kadar gunnah seperti kita ambil, tangkap, buang, tangkap, kubawwa, tangkap, buang, gitu dia. Kubawwakan ayyam, ayyam, nun mati ketemu dengan ya tasydid. Nun mati ketemu dengan ya, idgham bi gunnah juga. Idgham memasukkan gunnah dengan gunnah. Gunnahnya khayshum, rongga hidung. Ayyam, ditahan gunnah, kadar gunnah 2 sampai 3 harkat. Ayyam, sama, tangkap, buang, tangkap, buang, gitu kan? Ditambah, ditambah, ya kan? Itu ditambah, mim mati ketemu dengan ba. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samarkan, syafawi itu bibir, samarkan bibir, ma'a gunnah, bersama dengung. Ditambah, mim mati ketemu bim, ketemu ba, mim mati ketemu ba, gunnah kan juga, ditambah. Ya kan? Jadi cara membaca ikhfa syafawi ini itu bisa 2 cara ya, dengan disamarkan ataupun disamarkan bibirnya agar renggangkan bibirnya, ataupun dikatup. Mana lebih afdol? Kalau kata guru besar kami PTQ, lebih afdol itu tetap direnggangkan dia. Kenapa? Agar tidak menyelisihi idgham mimi, gitu ya. Kalau idgham mimi udah mutlaqon, mutlak dia dikatup karena mim ketemu mim. Karena ada ikhfanya di situ. Ikhfa dia samar, berarti disamarkan dong, kan? Iya, tidak mutlak kelihatan. Kalau contoh seperti malam hari itu
yang di kegelapan itu siapa tuh ya? Dari posturnya mirip, nampaknya mirip Bang Joy gitu kan? Nah, ya kan? Dari kegelapan posturnya mirip Bang Joy. Ternyata setelah kita dekati Bang Yudi rupanya. Nah, kan gitu kan? Nah, itu samar-samar dia, agak samar-samar dia. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi tidak mutlak, itu mutlak terang dia jelas. Oh, itu Bang Yudi, jelas dia. Nah, ini ikhfa dia samar-samar ya. Ditambah itu ada ikhfa'nya dan gunnahkan 2 harkat, 2 sampai 3 harkat. Nah, sama, ambil caranya tangkap buang, tangkap buang. Nah, ini jadi ya, ditambah sama sambal. Nah, ini iqlab sambal. Nah, nun mati ketemu dengan, kalau walaupun ditulis Indonesianya SAMBAL, tapi di situ ada nun, kita bisa dibilang nun mati ketemu dengan ba, sambal. Nah, ini sama seperti ikhfa tadi, cara bacanya lebih afdol juga, direnggangkan bibirnya, sambal, ba sambal. Karena pengertian iqlab itu sendiri adalah mengganti atau membalikkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf iqlab yang satu, batok, ba saja, bukan batok kelapa, ba saja gitu ya. Ba satu hurufnya, sama seperti huruf ikhfa syafawis, ba saja. Nah, pengertian iqlab itu mengganti atau membalikkan bunyi nun mati atau tanwin apabila ketemu dengan huruf ba, ya, ma'a ikhfa'i, bersama samar. Ada ikhfanya juga samar, jadi tidak mutlak, tidak mutlakon, dia tidak mutlak di katup gitu. Nah, berarti selama ini saya salah dong Pak Ustadz bacanya? Nggak salah, ya kan? Nggak salah, tapi harus diperbaiki, ya, ya, diperbaiki. Nah, bisa semua bisa. Nah, agar supaya, makanya tujuan kita belajar tajwid, tahsin Al-Quran itu apa? Agar supaya fasih kita membaca Quran. Fasih itu ya, maknanya adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selama ini kita sudah baik, tapi benarnya masih kurang gitu. Ya, tepatnya kurang gitu. Fasih, ya, tujuannya itu fasih kita baca Quran. Oke. Sama sambal tadi ya, iqlab digunnahkan juga 2 sampai 3 harakat. Semangkok, mangkok, semangkok, ya, nun mati ketemu dengan qaf, ikhfa, ya kan? Ikhfa. Kenapa yang contoh ikhfa itu hanya semangkok dan semangka saja, ya kan? Karena ini yang kebanyakan menjadi apa bahasanya ya, mungkin kurang referensi atau apa ya, belum khatam atau segala sebagainya ya, bisa jadi gitu ya, kemungkinan besar itu ada. Nun mati ketemu dengan qaf itu ikhfa ba'ad, ikhfa yang jauh, bunyinya pun saking jauhnya itu bunyi ang, ya kan begitu. Dan karena huruf qaf itu punya sifat isti'ala, isti'ala itu naik. Apa yang naik? Pangkal lidah itu naik. Karena pangkal lidahnya naik, jadi bukan eng saja bunyinya, tapi sambil dinaikkan pangkalnya. Semangkok, semangkok, ya. Ini sama hal seperti 5 huruf lagi yang 5 huruf itu ya, 5 huruf isti'ala yang ada di ikhfa, ya, sad, dad, ta, qaf, ya. Itu di ikhfa ma isti'ala. Setelah kita ikhfakan, isti'alakan pangkal lidahnya, naik pangkal lidahnya. Semangkok, jadi bukan semangkok, nggak gitu. Kan beda bunyinya ya. Coba dengarkan, semangkok dengan semangkok, beda nggak?
Beda kan? Yang pertama itu bersama isti'la. Itulah yang benarnya itu, ya. Karena kita harus, kalau kata Ustaz Taufan itu, kita harus membaca Quran itu sesuai apa yang huruf setelahnya. Jangan kita zolimi itu huruf. Kata Ustaz Taufan, qaf itu di mana letaknya? Di pangkal lidah, ya kan? Sifatnya apa? Yang isti'la selain yang lain-lainnya, ya. Tapi karena ini ikhfa, ma'a isti'lanya enggak ada. Enggak ada. Nah, jadi agar supaya tidak zalim, kita letakkan hukum itu pada tempatnya. Nah, begitu. Ini yang dasar-dasar saja nih sebenarnya. Ya, dasar-dasar hukum tajwid itu yang gunnah-gunnah ini paling sering salah. Makanya kita ingin belajar Quran agar fasih, ya kan? Fasih kita melafalkan huruf, fasih kita mempraktekkan bacaan. Benar kita bacanya. Gitu, ya. Dan yang terakhir semangka. Ini nun mati ketemu kaf, sama seperti ikhfa ba'd juga. Kenapa ini menjadi contoh dibuat santri-santri itu? Karena dua ini yang berbeda. Satu yang ma'a isti'la qaf tadi, semang. Satu lagi tidak, semangka. Biasa semangka, ya, biasa. Oke. Saya contohkan sekali lagi. Jadi ada berapa tuh? Mim tasydid ummi, ya, satu. Nun tasydid inna, idgham bi gunnah kuban wa kan ayyam, idgham bi gunnah juga. Ditambah ini ikhfa syafawi, sama sambal ini iqlab, semangkok ikhfa, semangka ikhfa juga. Nah, yang digunnahkan itu hanya 7 nih, ya. Tadi kalau kita ringkas lagi ada 4 lah, ya. Hukum nun dan mim yang bertasydid atau wajibul gunnah, tajibul gunnah, ikhfa, hukum ikhfa syafawi kan beda lagi. Kalau ikhfa ini hukumnya hukum nun mati atau tanwin. Kalau ikhfa syafawi ini hukum mim mati. Nah, gitu kan? Baru iqlab, sebelum nun ikhfa kita iqlab dulu, iqlab, ya kan? Baru ikhfa syafawi, dan yang terakhir ada pas ini 4 ini kan? Ikhfa syafawi 4. Kita ringkas lagi menjadi 4. Pertama tadi hukum nun tasydid dan mim tasydid, wajibul gunnah, tajibul gunnah. Nama hukumnya tajibul gunnah. Pertama, ini hukum-hukum yang dibaca gunnah, ditahan, didengungkan dengan kadar dengung 2-3 harkat. Kadar dengungnya 2-3 harkat. Kadar itu apa, Ustaz? Gerakan, harokah, gerakan. Ini pun gerakan itu pun, harkat itu pun bisa terasa lebih panjang apabila temponya pun berubah. Tempo bacaan cepat, kadarnya pun, gerakannya pun terasa cepat. Tempo lambat, kick. Ada tartil ini bagi pemula, tahqiq juga bisa bagi pemula.